Tuhan, kita semua masih sehat dan masih diberkati oleh Tuhan. Ya, anak-anak, pada saat ini kita akan mengawali tahun pelajaran kita 2020-2021 dengan ibadah. Anak-anak harus mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik anak-anak, kita akan awali pujian pertama kita. Kita akan sapa Tuhan Yesus kita. Selamat pagi Bapak. Mari kita persiapkan hati kita mau berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Anak-anak boleh melipat tangan, anak-anak boleh memejamkan mata dan persiapkan hati. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pada pagi hari ini. Kami boleh diberkati dari hari kemarin hingga pada pagi hari ini. Kami boleh melakukan ibadah Tuhan untuk tahun pelajaran baru 2020-2021 meskipun hanya melalui virtual. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Tuhan senantiasa memberikan berkat yang luar biasa untuk kami, untuk anak-anak kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa
Tuhan yang selalu ada bagi kami Tuhan. Bapa, kami mau serahkan hari-hari kami hanya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan hikmat untuk menjalani segala aktivitas kami Bapa. Bapa, kami mau serahkan ibadah hari ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Biar hikmat Tuhan senantiasa ada di dalam kami Tuhan. Dan ibadah hari ini kami hanya ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa berkat Tuhan selalu tercurah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Misalis akan bercerita sedikit saja. Ada satu sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita sedih, meskipun kita sendiri, tapi sahabat kita selalu ada. Siapakah itu? Ya, Yesus. Ada satu sobatku, yaitu Yesus. Mari kita nyanyikan Ada Satu Sobatku. Anak-anak boleh bangkit berdiri, menyanyi dengan penuh sukacita. Boleh bertepuk tangan, boleh bergoyang, kita mau sukacita. Selamat datang. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi katakan, namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nyanyikan sekali lagi penuh sukacita. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan? Mari kita akan angkat pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
Ya anak-anak boleh duduk kembali. Anak-anak, mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ku berterima
persilahkan Bapak Supardi untuk menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Bapak bersama dengan kalian. Kita bersama-sama akan mendengarkan cerita. Kalian siap untuk mendengarkan? Nah, cerita ini terambil dari Alkitab tentunya ya. Terambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Nanti kalian bisa membacanya ya setelah selesai kegiatan ini. Baik anak-anak, seperti kita ketahui bahwa bangsa Israel pernah ditawan dan akhirnya dibuang ke Mesir. Setelah sekian lama ditawan di Mesir, akhirnya kemudian bebas. Dan yang membawa keluar dari Mesir itu adalah Musa. Nah, itu rentang waktunya sangat lama. Dari waktu masuk pertama kali ke Mesir sampai keluar, kurang lebih 216 tahun anak-anak. Bayangkan itu, suatu yang masa yang sangat lama. Nah, ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mereka sudah dijanjikan oleh Tuhan akan mendiami sebuah tanah yang sangat subur, sebuah tanah yang berlimpah susu dan madu. Untuk itu Musa, Harun atas perintah Tuhan melakukan perjalanan menuju ke tanah Kanaan tersebut. Ketika mereka sudah sampai ke tanah Kanaan, mereka mengatur strategi. Karena tanah Kanaan yang akan mereka tinggali itu sekarang sudah ditinggali oleh bangsa lain. Bangsa yang tidak diketahui oleh mereka. Sehingga mereka harus melihat dulu keadaan di sana. Untuk itu, Musa dan Harun memanggil perwakilan dari suku-suku yang ada di bangsa Israel itu. Yang ada 12 suku. Ada suku Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Isakhar, dan Gad, Asher, Sebulon, Naftali, dan Benyamin, Yusuf juga. Ya. Tapi karena suku Levi bertugas untuk menjaga tabut perjanjian, maka suku Lewi tidak diwakilkan. Oleh karena itu suku Lewi diwakilkan oleh suku Yusuf. Jadi suku Yusuf 2 orang, sehingga tetap genap 12 orang itu. Nah, setelah mereka dikumpulkan, mereka ditugaskan untuk mengintai tanah Kanaan tersebut. Waktunya mereka untuk mengintai 12 itu. Dengan diam-diam mengamati keadaan di sana. Karena mereka diberi tugas oleh Musa untuk melihat apakah tanah yang mereka intai itu subur atau tidak. Apakah tanah yang mereka intai itu dibentengi sehingga sulit untuk diambil. Bagaimana keadaan orang-orang di sana? Apakah kuat-kuat atau tidak? Nah, tugasnya mereka adalah mengintai itu. Kemudian mereka bersama-sama mengintai dari berbagai penjuru. Ya. Akhirnya setelah mereka cukup dengan pengamatannya, mereka kembali kepada Musa. Dan mereka juga membawa barang-barang bukti. Berupa buah-buahan, ada buah ara, ya, ada buah delima, ada juga buah anggur, dan buah-buahnya ternyata besar-besar, bagus-bagus semuanya, menunjukkan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur. Nah, ketika mereka sudah sampai di hadapan Musa, mereka melaporkan. Musa bertanya, bagaimana tanah Kanaan yang kamu intai itu, apakah subur atau tidak? Dari 12 itu, 10 perwakilan suku mengatakan dengan lantangnya, tanahnya sangat subur, Tuhan.
tanahnya itu ditanami berbagai macam tumbuhan, tumbuh subur dan menghasilkan buah-buahan yang luar biasa. Ini buktinya, buah delima, buah ara, dan standar buah anggur yang sangat menggiurkan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah tanah Kanaan itu dihuni oleh orang-orang yang kuat atau yang lemah? Seketika para pengintai itu menunjukkan wajah sedih, wajah takut, ya, sambil serentak mereka mengatakan, aduh, kalau bisa jangan ke sana, karena di sana dihuni oleh orang-orang yang sangat kuat, badannya besar-besar seperti raksasa, kuat dan besar. Kami itu bukan apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Kalau kami ada di sebelah mereka, kami seperti belalang kecil sekali. Jadi kalau kita ke sana, kita pasti akan dihancurkan oleh mereka. Dan mereka juga ternyata suka membunuh orangnya sendiri. Manusia yang suka membunuh bangsanya sendiri. Aduh, ngeri sekali. Sebaiknya kita jangan ke sana. Bangsa Israel yang mendengar perkataan para pengintai itu menjadi takut. Mereka kemudian berseru, wah, lebih baik kita jangan ke sana daripada nanti kita dibunuh semua. Enakan di Mesir daripada di sini nanti dibunuh oleh mereka. Itu 10 orang pengintai. Tetapi masih ada 2 orang pengintai yang belum diberi kesempatan bicara. 2 orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Mereka mengatakan berdua, betul tanah yang ada di sana subur, menghasilkan buah-buahan yang sangat baik, dan mereka juga dihuni oleh orang-orang yang kuat. Tetapi jangan khawatir, Tuhan mereka tidak bersama dengan mereka. Kita bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita sehingga kita akan dibela. Kita akan berhasil untuk mendapatkan tanah Kanaan. Meskipun mereka dijaga, mereka dihuni oleh orang yang kuat, tetapi bersama Tuhan kita pasti akan mengalahkan mereka. Jadi kita tidak perlu takut. Tetapi orang-orang Israel yang lain, mereka kemudian bersama-sama berteriak, jangan percaya omongan Yosua, jangan percaya omongan Kaleb. Mereka itu tidak benar. Yang benar adalah 10 orang itu, bahwa orang-orang di Kanaan itu besar-besar raksasa dan kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Mendengar perkataan orang-orang seperti itu, Tuhan menampakkan kemuliaannya kepada orang-orang Israel. Sehingga melalui Musa, mereka akan dihukum karena ketidakpercayaan. Selama ini Tuhan sudah menyertai mereka. Di padang gurun ketika mereka mengalami kekeringan, mereka dipelihara oleh Tuhan. Pada waktu malam, pada waktu siang dipelihara sampai sekian lama. Tetapi mereka tetap tidak percaya, sehingga mereka akan dihukum oleh Tuhan. Mereka tidak akan diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Pada saatnya mereka berhasil masuk, mereka tidak akan diperkenankan untuk masuk ke tanah Kanaan. Yang diperkenankan adalah 2 orang yang memiliki iman yang besar, yang memiliki pandangan yang positif. Karena bersama dengan Tuhan, mereka bisa menaklukkan Kanaan. Saat ini anak-anak, bangsa kita sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Banyak orang-orang yang takut, banyak sekolah-sekolah yang merasa cemas. Bagaimana belajarnya? Apakah nanti kita berhasil dengan suasana seperti ini? Banyak orang yang menderita sakit COVID-19. Kita tidak boleh bepergian ke sana kemari. Dan nanti ketika belajar, apakah kita bisa belajar dengan baik? Apakah kita bisa
mendapatkan ilmu di saat-saat seperti ini. Banyak orang yang khawatir seperti itu. Tapi ingat, kita harus seperti Yosua dan Kaleb, tetap berpikir positif bahwa selama Tuhan beserta dengan kita akan mampu melalui wabah ini. Semua anak-anak yang percaya akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan ketika kalian belajar melalui pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh, walau kalian belajar di rumah, melalui media, melalui tayangan-tayangan yang ada, kalian akan diberkati oleh Tuhan. Karena kalian adalah anak Tuhan yang percaya pada penyertaan Tuhan. Sehingga tetap mampu belajar dengan baik, tetap mampu mendapatkan ilmu walaupun pembelajaran jarak jauh. Dan kalian akan berkembang menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kalian, walau apapun yang terjadi. Seperti Yosua dan Kaleb, tetap berpikir positif sehingga mereka mendapatkan anugerah kesempatan untuk menduduki tanah Kanaan. Kalian juga semuanya akan diberkati oleh Tuhan, mampu mengatasi masalah-masalah yang ada, mampu mengatasi wabah pandemi COVID-19 dengan tetap belajar sungguh-sungguh, mampu berkembang. Prestasi kalian juga kelak akan meningkat. Oke, sekian saja cerita dari Bapak. Yang penting kalian mengandalkan Tuhan dalam segenap perilakumu. Jangan khawatir tentang apapun yang terjadi di sekeliling kita, karena bersama Tuhan kita pasti bisa melaluinya. Terima kasih. Mari anak-anak, kita satukan hati kita. Kita akan berdoa. Tutup matamu, lipat tanganmu, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau akhirnya kami boleh mengakhiri acara kegiatan MPLS di SD Kristen Yahya. Tuhan telah menolong kami satu persatu. Tuhan telah menolong guru-guru kami. Tuhan sudah tolong setiap kami yang melakukan dan melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Bapa. Biar apa yang sudah kami dapatkan dalam kegiatan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau membawa setiap kegiatan kami untuk tahun pembelajaran 2020 sampai 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ikut campur di dalam setiap pekerjaan, tugas belajar anak-anak kami. Khusus kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Bapa. Engkau akan menolong walaupun mungkin kami harus belajar dengan cara yang tidak biasa kami lakukan. Dengan ini Tuhan Yesus kami banyak belajar. Engkau menolong setiap anak-anak kami walaupun mereka sudah kesal di rumah, tapi kami percaya penghiburan yang dari Tuhan akan memeliharakan anak-anak kami. Biar mereka belajar dengan tenang, biar mereka belajar dengan penuh sukacita, biar mereka belajar dengan tanggung jawab untuk setiap tugas yang diberikan dari Bapak dan Ibu Guru. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua peserta didik kami, Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin tugas dan pekerjaan mereka semakin berat karena harus mendampingi peserta didik atau anak-anaknya di rumah, putra-putrinya di rumah. Bapak, Engkau tolong, berikan kesabaran yang dari Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan, berikan juga berkat yang dari Tuhan, supaya di dalam kondisi situasi seperti ini, mereka pun Tuhan Yesus tetap merasa bahwa Tuhan memeliharakan, bahwa Tuhan menolong, bahkan Tuhan memberkati mereka, hingga boleh berakhir semua situasi dan kondisi yang dirasakan untuk hari-hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk guru-guru kami Tuhan. Kelelahan pada kami masing-masing Tuhan Yesus mungkin sudah bertambah, bahkan lebih Tuhan Yesus. Tapi kami percaya sukacita yang dari Tuhan tidak pernah membuat kami ragu untuk kami boleh melangkah, melayani anak-anak kami, melayani orang tua murid kami, bahkan melayani setiap tugas yang boleh datang baik dari pihak-pihak dinas maupun dari yayasan. Kami percaya Tuhan,
sukacita, kesukaan dan kesabaran yang dari Tuhan boleh ada pada kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk yayasan kami. Biarlah setiap kebijakan yang mereka sudah tetapkan, itu semua boleh datang dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memelihara yayasan kami. Semua yang boleh dilakukan, semua yang boleh diputuskan, semua Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus tolong. Tuhan berkati pemerintahan kami. Tuhan berkati presiden kami. Tuhan berkati setiap warga negara Indonesia, supaya kami boleh disadarkan melalui peristiwa yang terjadi Tuhan. Dalam hal ini Tuhan Yesus, kami hanya percaya pertolongan Tuhan. Itu yang akan menolong dan memberikan kami sesuatu yang boleh mendatangkan sukacita di dalam kami menghadapi situasi atau masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari Miss Susan. Anak-anak harap tenang, kita mau mendengarkan pengumuman. Silahkan Miss Susan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Miss Elis dan Bu Linda. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Miss Susan akan memberikan beberapa pengumuman. Anak-anak boleh disimak. Kegiatan pembelajaran jarak jauh PJJ akan dimulai pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 8.00 sampai dengan selesai. Jadi anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan mulai hari Senin ke depan, anak-anak akan mendapatkan informasi dari grup WhatsApp. Kemudian anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Anak-anak harus terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka langsung di sekolah. Kemudian pengumuman yang ketiga, bagi orang tua dari kelas 2 sampai dengan kelas 6, setelah sesi ibadah ini akan ada Teacher Parent Conference, di mana ID dari Zoom meeting sudah dibagikan di grup WhatsApp masing-masing. Mohon kepada orang tua agar mempersiapkan diri sehingga informasi-informasi terkait dengan PJJ yang akan kita laksanakan ke depannya boleh tersampaikan dengan baik. Baik anak-anak, Miss yakin dan percaya anak-anak sudah terberkati oleh lagu pujian, oleh firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bapak Supadi pada pagi hari ini. Sekarang kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Mari anak-anak semua tutup matanya, lipat tangannya, kita akan menghadap kepada Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada masing-masing kami Bapa, baik guru, anak-anak maupun orang tua yang sampai hari ini kami dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh mengikuti rangkaian MPLS yang dilaksanakan selama 1 minggu ini. Bapa, biarlah firman Tuhan yang telah didengarkan oleh anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi kuat, sehingga anak-anak boleh menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dan boleh mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, sebentar kami akan mengakhiri kegiatan ibadah ini. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami, segala kegiatan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih boleh menjadi bagian kami dalam sepanjang hidup kami. Ya Bapa, mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, bila mana ada perbuatan kami, perkataan kami, bahkan pemikiran kami yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan selama kami beribadah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya anak-anak, terima kasih telah mengikuti ibadah awal tahun pelajaran 2020-2021 secara virtual. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.